Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya akan membahas kasus pelanggaran hak terlebih dahulu. Jadi, kasus pelanggaran hak warga negara ialah antara negara dan warga negara yang terdapat hubungan timbal balik. Artinya, seseorang warga negara memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negaranya. Begitu pula sebaliknya. Seseorang warga negara harus memenuhi hak-hak dari warga negaranya. Apa saja penyebabnya? Ialah penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara dapat terjadi secara vertikal atau horizontal. Pelaku pelanggaran hak warga negara dapat berasal dari berbagai kalangan. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara sebagai berikut. 1. Aparatur hukum yang bertindak sewenang-wenang. Maksudnya ialah seseorang yang punya kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan, dan seseorang yang mempunyai kekuasaan cenderung akan menyalahgunakannya. Banyak contoh di sini. Misalnya, kita hanya mau dicontohkan kepada kekuasaan ketua kelas saja. Misalnya ketua kelas itu lebih cenderung untuk menyalahgunakan jabatan sebagai ketua kelas. Misal, dia bisa gini bisa gitu, jadi dia bisa berleluasa karena menjadi ketua kelas. Oleh sebab itu dia cenderung untuk menyalahgunakannya. Lanjut, faktor yang nomor 2 ialah kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan pemerintah hukum. Dalam pelaksanaannya, norma dan hukum memerlukan penafsiran dan penyesuaian kondisi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terjadinya kesalahan penafsiran dan penerapan norma dapat saja terjadi. Penafsiran hukum yang dilakukan aparat pemerintah dapat saja keliru dan mengakibatkan terjadi pelanggaran hak warga negara. Jadi ini diakibatkan oleh aparat pemerintah yang mana pada saat melaksanakannya ia keliru dan akibatnya terjadinya pelanggaran hak warga negara. Lanjut ke faktor yang nomor 3 ialah terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Krisis moral dan karakter bangsa di Indonesia terjadi karena masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Karena jika kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap atau perilaku kita setiap hari, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi krisis moral dan karakter bangsa, dan tidak akan terjadi pelanggaran hak terhadap orang lain. Itu 3 poin adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Dan apa saja bentuknya? Bentuk untuk pelanggaran hak warga negara ialah pelanggaran hak warga negara terjadi jika seseorang warga negara tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Maksudnya ialah seseorang yang harus mendapatkan sesuatu namun dia tidak mendapatkannya. Seperti contoh yang tertera dalam undang-undang ialah tindakan menangkap seseorang maupun kelompok dengan dalih menjaga keamanan negara atau apapun tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Ini dalam menangkap seseorang maupun kelompok dengan dalih menjaga keamanan negara ini sangat betul. Namun yang salah apanya? Tanpa adanya
dasar hukum yang jelas. Jika sudah terdapat hukum yang jelas, maka ini mampu. Namun ini tidak terdapat hukum yang jelas. Inilah bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya ialah yang tadi kan sudah masalah pelanggaran hak warga negara. Sekarang ialah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban warga negara dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, bela negara, serta pertahanan dan keamanan. Penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara ialah terdapat 5 faktor. Faktor pertama ialah mengingkari kewajiban karena kelalaian. Seseorang mengabaikan suatu tindakan yang semestinya dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Di sini dicontoh, misalnya seperti contoh kepala desa, ia mengabaikan tindakan yang semestinya dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Misalnya kepala desa tidak memberikan uang kepada warganya, sedangkan warganya wajib menerima hak tersebut, bahkan harus menerimanya. Namun sang kepala desa tersebut mengabaikan, lalai. Namun kepala desa tersebut lalai dalam memberikan uang terhadap warga negaranya, dan itu dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Itu yang disebut mengingkari kewajiban karena kelalaiannya, karena kewajibannya akan membagikan uangnya terhadap warganya, namun dia tidak karena kelalaiannya. Itulah contoh mengingkari kewajiban karena kelalaiannya. Yang nomor 2, faktor nomor 2 ialah mengingkari kewajiban karena terpaksa. Seperti contoh di sini menerobos lampu merah. Dia tahu bahwa menerobos lampu merah itu salah, namun ia terpaksa karena terburu-buru ingin ke rumah sakit untuk beli obat, karena untuk menolong seseorang yang sakit. Meskipun karena terpaksa, menerobos lampu merah itu termasuk salah, sedangkan kewajibannya ia menaati lalu lintas lampu merah dan harusnya berhenti, bukan menerobos. Terus faktor penyebab pengingkaran kewajiban karena nomor 3 ialah mengingkari kewajiban karena kesengajaan. Ini seperti contoh yang tadi lampu merah, ialah menerobos lampu merah karena sengaja. Kalau yang poin nomor 2 itu tadi kan karena terpaksa, karena terburu-buru untuk ke rumah sakit jadinya menerobos. Namun yang ini kesengajaan menerobos lampu merah tanpa ada unsur apapun, dan ini dapat membahayakan diri sendiri atau pengguna jalan. Ini termasuk mengingkari kewajiban karena kesengajaan. Jadi kita tidak boleh mengingkari kewajiban meskipun kan sengaja atau terpaksa. Lanjut ke faktor nomor 4 ialah mengingkari kewajiban karena memiliki kekuasaan. Seperti yang tadi kepala desa. Banyak orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi merasa bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah segala-segalanya, sehingga tidak memedulikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Ya, contoh ini sama seperti yang tadi kepala desa itu. Karena memiliki kekuasaan, dia merasa berkuasa karena sudah menjadi kepala desa. Jadi dia sewenang-wenang tidak melaksanakan kewajiban tersebut karena mempunyai kekuasaan. Selanjutnya ialah faktor nomor 5, mengingkari kewajiban karena
ketidaktahuan dan kurang kesadaran warga negara terhadap hukum. Di sini pada hakikatnya setiap manusia tahu tentang keberadaan hukum karena hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Hukum selalu mengikuti kehidupan masyarakat karena jika ada masyarakat disitulah ada hukum. Akan tetapi di Indonesia banyak peraturan atau undang-undang yang telah dibuat pemerintah tidak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Artinya masyarakat masih awam dengan segala peraturan yang dibuat pemerintah. Masyarakat cenderung apatis dan memilih mengabaikan kewajiban yang diatur oleh hukum demi terlaksananya kepentingan mereka. Ini mengabaikan kewajiban yang diatur oleh hukum demi terlaksananya kepentingan mereka. Mengabaikan suatu kewajiban demi terlaksananya hukum pribadinya. Demi terlaksananya kepentingan pribadinya. Misalnya seperti orang tua kurang sadar pentingnya pendidikan sehingga membiarkan anaknya tidak sekolah atau bahkan melarang mereka sekolah. Ini kebanyakan cenderung kepada anak wanita. Biasanya dia mengabaikan bahwa tidak usah sekolah aja nak, seperti itu. Karena ia seorang wanita dan ini mengabaikan kewajiban yang diatur oleh hukum. Terus karena penyebabnya sudah dijelaskan, jadi poin yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Misalnya bentuk di dalam bidang ekonomi. Seperti contoh, sebuah keluarga mengisi liburan dengan bertamasya ke suatu objek wisata tanpa membayar uang tiket masuk objek wisata. Ini di dalam bidang politik mengingkari kewajibannya sehingga dia wajib membayar tiket untuk masuk objek wisata dan ia mengingkari kewajibannya sendiri dan itu dapat merugikan kepada warga negara lain. Yang nomor 2 adalah di bidang sosial. Seseorang anak yang duduk di kelas 5 SD memutuskan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah demi membantu orang tua mencari uang. Nah, ini kebanyakan yang salah. Jadi seseorang itu harus melanjutkan kewajibannya sebagai siswa, bukan sebagai orang tua. Karena kewajiban seorang siswa atau anak ialah belajar. Nanti ketika udah lulus, kewajibannya sudah berubah, bukan belajar lagi, namun bekerja untuk mencari uang. Kesalahannya ini berhenti di sekolah karena untuk membantu orang tuanya mencari uang, sedangkan kewajibannya ialah masih belajar. 3 adalah bidang politik dan hukum. Peserta kampanye dan berkonvoy di jalan raya tanpa menggunakan perlengkapan standar berkendaraan dan melakukan banyak pelanggaran peraturan lalu lintas. Seseorang tersangka kasus pembunuhan. Ini contoh lain, seorang tersangka kasus pembunuhan mendapat tindakan intimidasi dan penganiayaan meskipun hakim belum memberi keputusan terkait kasus. Contoh lagi, seorang pengendara sepeda motor nekat menerobos lampu merah hingga menyebabkan kecelakaan pengendaraan lain. Ini sama seperti contoh yang tadi, yang lampu merah. Seorang pengendaraan sepeda motor nekat menerobos lampu merah hingga menyebabkan kecelakaan pengendaraan orang lain. Ini adalah contoh di dalam bidang politik. Selanjutnya dalam bidang bela negara, seseorang warga menolak melaksanakan kewajiban ronda malam yang telah dijadwalkan oleh seluruh warga secara musyawarah. Ini kewajibannya melaksanakan ronda malam, namun dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kerugiannya apa? Kerugiannya terhadap orang lain. Biasanya ia mendapatkan haknya aman, jadi tidak aman karena seseorang yang harus menjaga kewajibannya di dalam ronda malam ini tidak melaksanakannya. Itu termasuk bidang bela negara. Yang terakhir ialah bidang pertahanan keamanan. Seorang pemuda yang selalu membuat keributan sehingga mengusik ketentraman masyarakat. Ini seperti anak-anak yang suka berkelahi. Seorang pemuda yang selalu membuat keributan sehingga mengusik ketentraman masyarakat dan masyarakat dapat terganggu oleh perilakunya tersebut.
Jadi ini sudah akhir, mungkin bisa bermanfaat. Amin. Selanjutnya bisa dilihat lagi di pelajaran PKN untuk SMA atau SMA kelas 12. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.